Bukan hanya AC Milan doang yang mampu lolos ke babak 8 besar Champions League. Masih ada Inter dan Napoli. Lalu di Europa League ada Juventus dan AS Roma. Lalu ada Conference League, Fiorentina dan Lazio. Serie A menguasai Eropa. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Membahas sesuai kebutuhan, kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi semuanya tim wakil dari Serie A Liga Italia itu sedang menguasai Eropa. Bagaimana enggak, setelah AC Milan lolos ke babak 8 besar, tim wakil dari Serie A Liga Italia ini, fansnya Liga Italia Serie A, ini lagi menggebu-gebu, lagi seneng-senengnya. Ada AC Milan yang udah lolos, terus ada Inter, Juventus, Napoli, AS Roma, Fiorentina, dan Lazio. Jadi gue bakalan ngerangkum sedikit satu demi satu yang mau gue bahas. Jadi yang pertama itu ada AC Milan. Ini datangnya dari bolasport.com. Jadi gini, meski AC Milan lolos ke babak 8 besar, Paolo Maldini meski lolos ke perempat final Liga Champions, AC Milan selevel dengan tim lainnya. Belum selevel dengan tim lainnya. Jadi maksudnya Paolo Maldini, AC Milan itu untuk saat ini itu belum selevel dengan 8 tim lainnya, karena hanya clean sheet atau cuman 1 biji gol doang di 2 kali pertandingan di San Siro dan di kandangnya Tottenham Hotspur, wakil dari tim Liga Inggris. Tapi gue nggak tahu pola pikirnya Paolo Maldini tuh ini datang dari ucapan direktur tekniknya AC Milan gitu ya, sekaligus legendanya AC Milan, Paolo Maldini, yang mengatakan bahwa AC Milan tuh lagi nggak selevel gitu, belum levelnya sama tim-tim lain gitu. Lagian selain AC Milan yang bukan selevel sama tim-tim lain, Pioli menganggap, atau Pioli juga nggak bakalan mau malu-malu kucing kayaknya ya, Pioli pelatihnya AC Milan, Stefano Pioli, malu-malu jangan sampai AC Milan ketemu Napoli atau Inter Milan di babak 8 besar Champions League. Kalaupun iya, nggak usah Inter atau Napoli gitu ya, ya ketemu Bayern Munchen juga nggak apa-apa gitu. Atau Real Madrid gitu yang udah jelas-jelas menang skor telak gitu 2-5. Walaupun Stefano Pioli mengharapkan jangan sampai ketemu Napoli dan Inter Milan. Musim sebelumnya tuh sebenarnya AC Milan juga cuman berlaga di fase grup doang, di peringkat keempat ya. Gue sih udah kebal sama yang ceng-cengan kayak gitu. Selama 7 tahun absen di Champions League, lalu bermain di Champions League waktu itu bareng Porto, bareng Atletico Madrid, bareng Liverpool, kita ada di posisi keempat. Lalu tahun ini kita memperbaiki, AC Milan memperbaiki kesalahan-kesalahan di musim lalu di Champions League gitu ya. Mungkin mereka seakan bangkit dan dengan berbicara banyak di level tertinggi di Eropa. Oke, musim lalu kita hancur-hancuran di Champions League. Kita paling buncit dan kita DNA Eropa apaan nih kayak gini nih. Tapi musim ini kita pelan-pelan. Walaupun kita berhasil menyingkirkan Tottenham,
AC Milan menyingkirkan Tottenham. Kenapa gue bilang seringnya kita sih? Ya kan gue juga Milanis sih ya, boleh ya. Jadi kayak gini nih. Terusannya lanjutnya Paolo Maldini yang membawa Paolo Maldini kan membawa juara Liga Champions 3 kali. Tapi nggak nyangka gitu. Nggak nyangka kalau AC Milan bisa lolos ke 8 besar Champions League musim ini. Kok bisa? Lu kan sebagai direktur teknik. Kenapa nggak bisa nyangka AC Milan bisa lolos ke babak 8 besar Champions League 2022-2023? Lu kan direktur teknik, masa lu nggak yakin sih? Paulo, kenapa sih lu? Kenapa lu bisa nggak yakin? Sedangkan kita Milanisti di dunia, khususnya di Indonesia, ada sih yang ngarep. Cuman ada juga yang kita mah nggak ngarep apa-apa, yang penting bisa lolos. Kayak kucing. Lalu kata dia begini, kami merasa senang, bersyukur, bangga dengan perjalanan yang kami lalui dan bagaimana kami sampai di sini. Perjuangannya itu berat. Di fase grup ketemu Chelsea kita dibantai. Lalu kita bisa menyingkirkan di babak 16 besar, menyingkirkan Tottenham. Lalu kita masuk ke 8 besar. Ya nggak usah ketemu Inter sama Napoli, ketemu Munchen pun nggak apa-apa, atau Real Madrid sekalian. Lalu ada Inter Milan. Kita geser ke Inter Milan. FC Porto versus FC Porto versus Inter Milan di leg kedua dengan agregat 0-1. Berarti ini kandangnya FC Porto. Jadi gini, ini beritanya datang dari Tribun News. Inter Milan harus mengikuti spirit AC Milan untuk bisa lolos ke Liga Champions agar bisa membanggakan nama Liga Italia. Iya dong. Harus. Gue Milanisti, istilahnya tuh support kalian di kancah Eropa. Nggak apa-apa. Singkirin nih yang namanya tim FC Porto dari Portugal ini nih. Kalian singkirin dulu. Walaupun gue ngetek video ini, gue tahu kalian di Giornata ke-26 kalah kan lawan Spezia. Tapi ini dukungannya itu buat Liga Italia Serie A tuh bisa dilirik lagi gitu. Bukan hanya sekedar udah abis nih masanya Liga Italia. Kayak ngerti gak sih lu gregetnya gitu Liga Italia kayak zaman dulu gitu. Jadi hasil imbang aja tuh nggak cukup bagi Inter. Hasil imbang aja sebenarnya udah cukup buat Inter untuk lolos ke babak 8 besar Champions League. Karena waktu pertandingan leg pertama Lautaro Martinez tuh dan kawan-kawan tuh udah mengunci pertandingan dengan skor 1-0 di Giuseppe Meazza. Nggak apa-apa dah. Itu untuk Inter Milan. Lalu gini nih, tapi ada legenda dari AC Milan dan juga Inter Milan. Ini yang dikutip dari Tribun News ya. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Menurut Christian Brocchi, gaya bermain Inter Milan belum sebagus AC Milan dan Napoli. Tuh, yang ngomong, yang bilang kayak gitu, itu Christian Brocchi. Yang pernah bawa AC Milan juara Champions League di tahun 2007. Dia yang ngomong, bukan gue. Gue cuma nyampein doang. Kalau lu marah, silakan marah. Tapi gue sebagai Milanisti, ya udahlah. Jadi katanya gini, saya menganggap Inter sebagai yang paling tidak Eropa dari tiga tim Italia yang bisa bermain di Champions League. Waduh, lu aneh-aneh aja Christian Brocchi. Jangan aneh-aneh deh. Itu tuh tahu nggak sih? Lu masih inget nggak sih? Lu kan orang Italia, Christian Brocchi. Masa lu nggak tahu sejarahnya satu-satunya tim? Gue mengakui nih sebagai Milanisti, gue mengakui bahwa Inter itu memenangkan treble winner. Ya dong, tahun 2010. Terakhir waktu Champions League aja Liga Italia Serie A itu diwakilin sama Inter di tahun 2010 mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-0. Bukan begitu Interisti?
Jadi lanjutannya seperti ini. Saya melihat tim-tim ini bisa mengirimkan pesan penting untuk sepak bola Italia. Bicara gaya main saja, Inter punya banyak pemain top. Tapi cara bermain mereka lebih linear. Linear itu kayak biasa aja gitu, lempeng-lempeng aja gitu. Nggak ada yang saset gitu. Mereka tidak punya gaya bermain kualitas Eropa seperti yang Milan dan Napoli lakukan. Lu nggak boleh sombong, Christian Brocchi. AC Milan aja itu ketar-ketir waktu lawan waktu lawan Chelsea di Champions League. Gak usah gitulah, please ya. Kita merendah aja dulu. Nanti kalau AC Milan bisa juara Champions League di tahun ini, nah boleh dah tuh ditinggiin. Baru lolos ke 8 besar aja udah, please ya, please. Lalu ada Napoli versus Frankfurt di leg kedua nanti di hari Kamis tanggal 16 Maret, agregatnya 1-0. Jadi ini beritanya datang dari bola.net. Napoli sangat diunggulkan untuk menjuarai Serie A untuk pertama kalinya sejak 1990. Tapi Luciano Spalletti memperingatkan agar anak asuhnya itu untuk tidak cepat berpuas diri. Mungkin gini, diunggulkan, jangan sampai puas diri nih. Mentang-mentang lu udah di depan mata juara Scudetto, terus lu nanti lawan Frankfurt ogah-ogahan. Kalau bisa ya Napoli ya, lu dua-duanya nih dapat nih. Biar antara kita di Champions League bertiga ya, nggak ada tuh Juventus di Europa League. Ada AC Milan, Inter Milan, dan Napoli. Ini salah satunya ini harus ada di final nih. Kalau nggak dua deh. Seneng kan? Ini fansnya Liga Italia. Jadi gini, beberapa orang menyarankan Spalletti untuk mengatur skuadnya menjelang pertandingan Champions League hari Rabu melawan Eintracht Frankfurt. Katanya gitu. Tapi Napoli di Champions League, kami tidak memiliki anggapan bahwa kami dapat mengelola sebuah kejuaraan seolah-olah itu hanyalah formalitas. Oke. Ya lu nggak usah sok-sokan nggak peduli dengan Scudetto atau Champions League lah. Pasti kalian ngarep-ngarep, gue yakin. Selanjutnya ada Freiburg di Europa League. Ada Freiburg versus Juventus di leg kedua itu agregatnya 0-1. Hari Jumat nanti jam 17 Maret leg kedua. Jadi itu apa yang terjadi? Ini dikutip dari goal.com. Juventus meraih kemenangan berharga 1-0 saat menjamu wakil Bundesliga, Liga Jerman, Freiburg dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Eropa yang berlangsung di Allianz Stadium di Turin. Skornya tipis 1-0. Dan di situ banyak banget. Itu yang dikutip dari goal.com. Lalu nanti Juventus juga melanjutkan perjuangan untuk memperbaiki kompetisinya di Serie A yang saat ini dengan terseok-seoknya. Lanjut, ini ada Real Sociedad versus AS Roma di leg kedua. Itu skornya agregatnya 0-2. Dikutip dari okezone.com, AS Roma membungkam Real Sociedad pada leg pertama di 16 besar Liga Eropa. Pasukan Jose Mourinho menang 2-0 berkat gol Stefan El Shaarawy dan Maras Kumbula. Oke. Jadi kalau kata yang dibaca dikutip sama okezone ini, Mourinho itu jangan sampai puas diri nih tim pemain-pemain AS Roma gitu. Ada selanjutnya nih, ada Sivasspor versus Fiorentina di leg kedua, dan juga ada AZ Alkmaar versus Lazio di Conference League, Liga Champions rasa melon. Di keduanya itu nanti bakalan main bareng di Europa League juga bareng Juve, bareng Roma. Itu bareng dah. Cuman di antara 7 tim ini yang kalah yang kalah itu cuman Lazio dengan skor tipis 1-2 di kandangnya Lazio. Itu artinya Lazio harus bisa bangkit
ya harus bisa menang 2-0. Kalau 1-0 perpanjangan waktu. Mungkin di lain kesempatan gue bakalan menjelaskan satu demi satu, atau ya gue nggak tahu ya gimana ya. Tergantung mood gue aja sih kalau bikin konten soal Liga Italia gitu ya. Pengennya sih itu banyak-banyak banget bikin konten gitu, tapi ya udahlah, suka-suka gue aja bikin konten Liga Italia Serie A. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.